Real Madrid masih terlalu perkasa untuk RB Leipzig meski ditinggal sejumlah pilar kunci. Los Blancos bermain tanpa Jude Bellingham dan beberapa bek tengah andalan saat bersua di Rotten Bulan. Namun racikan dadakan Carlo Ancelotti terbukti masih manjur untuk mengatasi badai cedera El Real. Don Carleto tetap berhasil menjaga stabilitas permainan Los Blancos yang diprediksi oleng. Dirinya juga bisa memaksimalkan pemain pelapis saat ditinggal para pemain andalan. Bagaimanakah kehebatan Carlo Ancelotti menjaga performa Real Madrid meski diterjang badai cedera? Badai cedera yang menghantam Los Blancos. Real Madrid harus mengalami nasib sial. Sejak awal musim 2023-2024, skuad Los Blancos harus kehilangan beberapa pilar kuncinya saat kompetisi belum berjalan. Sebut saja ada Thibaut Courtois yang mengalami cedera ACL saat melakukan sesi latihan pada bulan Agustus 2023. Cedera ini membuat sang kiper harus menepi hingga bulan Mei 2024. Real Madrid lalu bergerak cepat dengan meminjam Kepa Arrizabalaga. Nahas, kiper asal Spanyol ini juga sempat terkena cedera paha di bulan November hingga absen selama 3 pekan. Badai cedera El Real ternyata juga merembet ke sektor pertahanan yang kondisinya paling memprihatinkan. Los Blancos harus kehilangan Eder Militao dan David Alaba akibat cedera ACL. Mirisnya badai cedera di lini pertahanan semakin menjadi-jadi setelah cederanya Antonio Rudiger. Dirinya mengalami cedera paha pada pekan 20 La Liga dan harus absen dalam 2 laga. Di lini tengah, El Real sempat kehilangan Arda Güler, Aurelien Tchouaméni, serta Eduardo Camavinga. Cedera panjang membuat Güler baru mencicipi debut untuk El Real pada bulan Januari. Sementara Tchouaméni dan Camavinga juga terpaksa absen pada periode November dan Desember. Real Madrid juga ditinggal pemain paling vital di musim ini yakni Jude Bellingham. Pemain asal Inggris ini menderita cedera ankle dan baru bisa kembali merumput pada awal Maret. Carlo Ancelotti sempat berencana menggait pilar anyar, terutama di sektor pertahanan yang dihantam badai cedera. Ide tersebut muncul tak terlepas dari banyaknya bek utama yang harus absen. Don Carlo mengaku bakal mengevaluasi dan memikirkan cara yang cocok untuk mengakali masalah yang ada. Ini momen yang sangat sulit. Saya harus berterima kasih pada pemain yang masih fit. Ini cedera yang tak pernah terduga dan terbayangkan. Saya akan mengevaluasi semua. Ini bukan waktunya berbicara tentang nama. Jika ada nama yang bagus, kami akan memikirkannya, ujar Ancelotti. Ucapan yang dilontarkan sang pelatih membuat El Real dikaitkan dengan beberapa nama beken. Nama Gonçalo Inacio yang bersinar di Sporting Lisbon sempat dirumorkan jadi incaran. Bek berusia 22 tahun ini merupakan potensi yang paling menjanjikan di usianya yang masih muda. Inacio diketahui sudah menjadi andalan di level tim nasional maupun di level klub. Kemudian ada bek muda milik Bayer Leverkusen yakni Piero Hincapié. Pemain berusia 21 tahun ini semakin bersinar di Bundesliga di musim ini, berkat tangan dingin Xabi Alonso. Terakhir ada nama Giorgio Scalvini yang mencuri perhatian lewat performa apiknya bersama Atalanta. Meski baru berusia 20 tahun, Scalvini sudah berhasil menembus skuad utama timnas Italia. Ketenangan dan racikan fleksibel Carlo Ancelotti. Real Madrid rupanya memutuskan untuk tidak mengejar satupun pemain anyar di bursa musim dingin. Padahal skuad Los Blancos terlihat pincang karena dihantam berbagai cedera parah. Namun, Carlo Ancelotti masih tenang dengan komposisi pemain yang tersisa untuk Real Madrid. Kami tidak bergerak di bursa musim dingin karena kami tidak terlalu membutuhkan pemain baru. Jika Anda mempersiapkan skuad dengan baik di musim panas, Anda tidak perlu belanja di musim dingin, tegas Ancelotti. Pelatih kelahiran Reggiolo ini menilai badai cedera bisa menjadi motivasi tambahan untuk Real Madrid. Jelang melawan RB Leipzig di Liga Champions, sang pelatih masih tetap optimis. Momen cedera ini menjadi kesempatan untuk kami lebih termotivasi. Kami bisa tampil impresif saat melawan RB Leipzig. Kami sedang dalam performa yang konsisten, punya motivasi tinggi, serta bermain di kompetisi yang kami sukai, tutur Ancelotti. Padahal Los Blancos tidak akan diperkuat Jude Bellingham dan Antonio Rudiger. Keduanya masih menjalani masa pemulihan dari cedera sebelum laga melawan RB Leipzig. Carlo Ancelotti tidak punya pilihan selain memaksimalkan peran beberapa pemain di luar posisi aslinya. Beruntung, Los Blancos punya beberapa pilar yang bisa tampil di banyak posisi berbeda. Contohnya terlihat saat Real Madrid menghadapi laga krusial melawan Girona di pekan lalu.
Ancelotti menduetkan Aurelien Tchouaméni dan Dani Carvajal di jantung pertahanan. Keduanya untuk pertama kali dipasang sebagai dua bek tengah Real Madrid. Ancelotti sudah mengungkap pada konferensi pers jika Carvajal punya kualitas untuk bermain sebagai bek tengah. Carvajal mengerti bagaimana seorang bek tengah bermain, dan kami sudah melatihnya di posisi tersebut. Dalam beberapa laga terakhir, di lapangan yang lebih kecil, Carvajal selalu bermain sebagai bek tengah. Jelas Ancelotti. Racikan berani Don Carleto memasang Tchouaméni dan Carvajal di jantung pertahanan terbukti manjur. Keduanya berhasil tampil solid hingga membawa El Real meraih clean sheet. Real Madrid mampu mengukir kemenangan telak dengan skor 4-0 atas Girona. Tchouaméni dan Carvajal tampil istimewa dengan statistik yang cukup mentereng. Tchouaméni mencatat 6 sapuan serta 1 kali memenangi duel, sementara Carvajal tampil lebih solid dengan 3 sapuan serta 2 tackle krusial. Lini depan Girona dibuat mati kutu oleh kombinasi dadakan Tchouaméni dan Carvajal. Los Gironistas bahkan tidak mampu menyerangkan satu tembakan tepat sasaran ke gawang El Real. Momen pembuktian pemain pelapis. Menepinya sejumlah pemain kunci jadi kesempatan besar untuk para pemain pelapis Real Madrid. Beberapa nama yang kerap menghuni bangku cadangan mulai diberi kesempatan tampil. Brahim Diaz jadi salah satu pemain pelapis yang langsung bersinar saat diberi kesempatan. Namanya sempat tersisih dari starting line up akibat kehadiran Jude Bellingham dan perubahan formasi. Mantan pemain Manchester City ini mulai mencuri perhatian saat mencetak gol di laga melawan Las Palmas. Setelahnya, Diaz tampil moncer dengan mencetak 6 gol tambahan. Potensi besar Diaz kembali terlihat saat Real Madrid menang tipis dengan skor 0-1 atas RB Leipzig. Sang pemain menjadi penentu kemenangan El Real usai mencetak gol brilian di menit 48. Diaz melakukan pergerakan indah yang menghancurkan pertahanan RB Leipzig. Dirinya lalu menuntaskan aksinya dengan sontekan melengkung yang menembus jala gawang Peter Gulaksi. Selain Diaz, nama Joselu Mato juga bersinar saat diberi kesempatan tampil. Striker veteran ini seringkali menjadi pahlawan Los Blancos saat mengalami kebuntuan. Joselu sejauh ini sudah mengemas 12 gol dan 4 assist untuk Los Blancos. Peran krusial Joselu sebagai striker pelapis sudah disanjung tinggi oleh Carlo Ancelotti. Joselu melakukan segalanya yang diperlukannya untuk bertahan di Real Madrid. Dia melakukannya dengan luar biasa. Kami sungguh senang bisa memiliki pemain yang berkualitas seperti Joselu, ujar Ancelotti. Andriy Lunin juga tampil luar biasa hingga menjelma sebagai kiper utama Real Madrid. Pemain asal Ukraina ini sempat nyaris hengkang di awal musim akibat jarang diberi kesempatan. Nama Lunin mulai sering dipilih Don Carleto saat Kepa Arrizabalaga menderita cedera. Kepercayaan Don Carleto dibayar oleh sang kiper dengan catatan 6 clean sheet. Gawang Real Madrid juga baru kebobolan 13 gol saat Lunin tampil di bawah Mistar. Kiper kelahiran Krasnogard ini sudah mencatat 54 penyelamatan di seluruh kompetisi. Dengan ketenangan dan kejelian dalam meramu taktik, apakah Carlo Ancelotti bakal terus membuat Real Madrid tampil konsisten meski kehilangan sejumlah pilar kunci?